Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 4 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar rumah tangga kami menjadi lingkaran kudus di hadapan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Jumat tanggal 4 April tahun 2025 dengan judul Kita Harus Bekerja untuk Waktu dan Kekekalan. Ayat tema renungan pagi diambil dari Kitab Keluaran pasal 12 ayat 27. Berbunyi, Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Kepentingan kekal dipertaruhkan bagi kita semua. Kita semua akan diuji dan dicobai. Banyak yang bertindak seolah-olah tidak ada iblis, tidak ada penggoda, tidak ada konflik antara yang baik dan yang jahat. Kecuali Anda menyadari bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dilawan, kaki Anda akan goyah. Seseorang akan datang ke gereja kita dengan sebuah pesan, dan Anda tidak akan dapat membedakan terang dari kegelapan, dan akan cenderung menerima kegelapan seperti halnya terang. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang kepadamu seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu pasal 3 ayat 3. Banyak orang yang mendekatkan diri kepada dunia. Banyak orang yang tidak menghiraukan terang yang telah memanggil kita untuk menempatkan anak-anak kita di bawah pengaruh terbaik, di mana mereka akan mendengar kebenaran. Banyak orang yang tidak menghiraukan petunjuk Tuhan untuk mengambil anak-anak mereka dari sekolah umum dan menempatkan mereka di sekolah-sekolah di mana mereka
dapat mempelajari kebenaran firman Allah, baris demi baris, dan hukum demi hukum. Pendidikan mereka harus dijadikan persiapan untuk pendidikan yang akan dilanjutkan di sekolah yang lebih tinggi di atas. Ketika penghakiman Allah hendak dijatuhkan atas tanah Mesir, Kristus memberikan instruksi melalui Musa bahwa anak-anak Israel harus memanggil anak-anak mereka dan menjaga mereka di bawah atap mereka sendiri. Jika ada yang ditemukan di rumah-rumah orang Mesir, mereka tidak akan luput dari tulah. Jagalah anak-anak Anda dekat dengan Anda, dan sejauh mungkin jauhkan dari pengaruh duniawi dan jahat. Tuhan ingin Anda mempersiapkan anak-anak Anda untuk kehidupan kekal di masa depan. Kecuali kita lebih berhati-hati, anak-anak kita akan menyerap roh ketidakpercayaan yang sama yang dinyatakan di antara orang-orang Israel dahulu kala, yang karenanya Allah tidak dapat membawa mereka ke tanah perjanjian. Marilah kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan bertindak seperti orang-orang yang sedang menunggu kedatangan Tuhan mereka di awan-awan di surga. Ketika Anda melakukan ini, jiwa-jiwa akan bertobat. Para pendeta Anda tidak akan bekerja keras bulan demi bulan dan tidak membawa seorang pun ke dalam kebenaran. Kita harus berburu dan memancing jiwa-jiwa. Kadang-kadang Anda akan menangkap ikan dan kadang-kadang tidak. Tetapi kita harus bertekun dalam pekerjaan Allah, mengetahui bahwa Dia telah memberikan kita sebuah pesan kepada orang-orang yang tidak percaya, sebuah pesan yang akan memenangkan hati banyak orang. Dikutip dari buku manuskrip halaman 161 tahun 1904. Demikian renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penatelanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang rumah tangga, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 1 tahun 1855 paragraf 5 yang berbunyi, ada lingkaran suci di sekitar setiap keluarga yang harus dilestarikan. Tidak ada orang lain yang memiliki hak dalam lingkaran suci itu. Suami dan istri harus saling menyayangi. Istri tidak boleh menyimpan rahasia dari suaminya dan membiarkan orang lain mengetahuinya. Dan suami tidak boleh menyimpan rahasia dari istrinya untuk diceritakan kepada orang lain. Hati istrinya harus menjadi kuburan bagi kesalahan suaminya, dan hati suami adalah kuburan bagi kesalahan istrinya. Kemudian, jangan sekali-kali salah satu pihak terlibat dalam lelucon yang merugikan perasaan pihak lainnya. Jangan sekali-kali suami atau istri dalam bercanda atau dengan cara apapun saling mengeluh kepada orang lain. Karena dengan sering terlibat dalam lelucon yang bodoh dan mungkin tampak tidak berbahaya ini, hal itu akan berakhir dengan cobaan satu sama lain dan mungkin kerenggangan. Telah diperlihatkan kepada saya bahwa harus ada perisai suci di sekeliling setiap keluarga. Lingkungan rumah tangga harus dianggap sebagai tempat suci, simbol sorga, cermin tempat kita merefleksikan diri. Kita mungkin punya teman dan kenalan, tetapi mereka tidak boleh ikut campur dalam kehidupan rumah tangga. Rasa kepemilikan yang kuat harus dirasakan, yang memberikan rasa aman, tentram, dan kepercayaan. Selanjutnya, dalam manuskrip 18 tahun 1891 paragraf 7 dikatakan, hendaknya mereka yang membentuk lingkaran keluarga berdoa agar Allah menyucikan lidah, telinga, mata, dan setiap anggota tubuh mereka. Ketika bersentuhan dengan kejahatan, tidak perlu untuk dikalahkan oleh kejahatan. Kristus telah memungkinkan untuk karakter
menjadi harum dengan kebaikan. Jika kita adalah orang Kristen, kita akan bertumbuh dalam karakter Kristus. Mengapa kebenaran tentang rumah tangga ini penting sekali kita pahami? Karena Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 107 paragraf 1 berkata, dalam hikmat-Nya, Tuhan telah menetapkan bahwa keluarga akan menjadi lembaga pendidikan yang terbesar. Di rumahlah pendidikan anak dimulai. Di rumahlah sekolah pertamanya. Di rumah dengan orang tuanya sebagai instruktur, ia, yaitu anak-anak, akan mempelajari pelajaran yang akan membimbingnya sepanjang hidup, yaitu pelajaran tentang rasa hormat, kepatuhan, penghormatan, pengendalian diri. Roh Nubuat menambahkan dalam Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 145 paragraf 1. Orang tua hendaknya dalam arti khusus menganggap diri mereka sebagai agen Allah yang mengajar anak-anak mereka, seperti yang dilakukan Abraham untuk menaati jalan Tuhan. Mereka perlu menyelidiki kitab suci dengan tekun untuk mengetahui apa jalan Tuhan, sehingga mereka dapat mengajarkannya kepada seisi rumah mereka. Inilah pekerjaan kita para orang tua, yaitu bekerja untuk kekekalan, untuk keselamatan anak-anak kita. Itu sebabnya renungan hari ini ingatkan kita semua dalam Christ Triumphant halaman 11 paragraf 5. Ketika penghakiman Allah hendak dijatuhkan atas tanah Mesir, Kristus memberikan instruksi melalui Musa bahwa anak-anak Israel harus memanggil anak-anak mereka dan menjaga mereka di bawah atap mereka sendiri. Jika ada yang ditemukan di rumah-rumah orang Mesir, mereka tidak akan luput dari tulah. Jagalah anak-anak Anda dekat dengan Anda dan sejauh mungkin jauhkan dari pengaruh duniawi dan jahat. Tuhan ingin Anda mempersiapkan anak-anak Anda untuk kehidupan kekal di masa depan. Kecuali kita lebih berhati-hati, anak-anak kita akan menyerap roh ketidakpercayaan yang sama yang dinyatakan di antara orang-orang Israel dahulu kala, yang karenanya Allah tidak dapat membawa mereka ke tanah perjanjian. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus segera akan datang. Tanda-tanda zaman sudah menyatakannya. Kabar tentang perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, semuanya sudah terjadi dan semakin meningkat. Lalu akan tiba masa di mana banyak yang murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Kasih menjadi dingin. Bukankah hal ini juga sudah mulai terjadi? Karenanya Roh Nubuat mengamarkan dalam The Rivian Herald tanggal 23 April tahun 1889 paragraf 8. Setan sedang mengerahkan pasukannya, dan apakah kita masing-masing siap menghadapi konflik yang menakutkan yang akan terjadi di hadapan kita? Apakah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi krisis besar? Apakah kita mempersiapkan diri kita dan keluarga kita untuk memahami posisi musuh-musuh kita dan cara-cara mereka berperang? Apakah anak-anak kita membentuk kebiasaan untuk mengambil keputusan sehingga mereka dapat bersikap tegas dan tidak menyerah dalam setiap masalah, prinsip, dan tugas? Saya berdoa agar kita semua dapat memahami tanda-tanda zaman dan agar kita dapat mempersiapkan diri kita dan anak-anak kita sedemikian rupa sehingga pada masa konflik Allah dapat menjadi tempat perlindungan dan pertahanan kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat yang indah dan penting bagi kami para orang tua, untuk mendidik anak-anak kami demi kekekalan, agar mereka boleh menerima kehidupan yang kekal. Dan itu dimulai dalam rumah tangga kami, di rumah kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini,
Sebab hanya dengan kehadiran Roh Kristus kami dapat diajar, sebab Roh Yesuslah guru yang kompeten untuk mengajar kami dan menuntun kami dalam seluruh kebenaran, sehingga kebenaran tersebut dapat kami ajarkan kepada anak-anak kami. Dan pada akhirnya, atas pertumbuhan yang semakin serupa dengan Kristus, kami semua layak untuk menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.